Kita akan membedah rahasia-rahasia alam semesta. Apabila kita tinjau dari ilmu para nenek moyang pribumi. Artinya orang-orang yang menduduki Nusantara, pribumi lokal. Para ahli ilmu dan ahlul kaweruh mengatakan di jagat raya ini cukup diambil dari pokoknya saja. Yaitu manusia terdiri dari banyu, geni, bumi, dan angin atau air, api, tanah, dan udara. Yang perlu kita ketahui bumi atau tanah lebih tua di antara 4 unsur tersebut. Adapun banyu, geni, dan angin itu hanya pendukung atau pelengkap dari unsur tanah atau bumi tersebut. 4 unsur itu yang paling suci adalah bumi. Tanah atau bumi tidak pernah menipu. Hal itu bisa dibuktikan apabila ditanami tebu pasti akan terasa manis. Tidak akan pernah menipu atau tebu tidak mungkin terasa pahit. Secara dohir atau nyata, memang bumi itu hanya benda yang tidak bergerak. Namun ternyata apabila kita mempelajari yang lebih dalam dan lembut, ternyata bumi itu bisa bicara. Tetapi tidak bisa didengar oleh telinga. Suara bumi bisa didengar oleh perasaan dan hati yang murni. Bahasa bumi tidak sama dengan bahasa manusia, hewan, dan lain-lain. Namun bahasa bumi akan tersirat oleh sebuah kasunyatan yang bisa dirasakan. Maka apabila kita ingin belajar tentang anasir 4 perkara, maka kita akan terheran-heran dan tercengang. Betapa bumi itu agung, suci, dan jujur. Tentu di dalam bumi pasti juga terkandung zat gaib yang membawa makna dan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Baik yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Karena geni, banyu dan angin juga tersimpan di perut bumi dengan setia kepada bumi. Jadi penyaluran dari media manusia dan bumi tentu bisa disambungkan. Lewat media kulbu atau telapak tangan. Disitulah di setiap aliran darah akan diikuti arus gaib. Lewat aliran darah yang menuju ke jantung kita. Yang intinya kulbu akan memiliki kekuatan yang sangat peka dan tajam. Kadang kita berdampingan dengan hal yang sangat penting tapi kita tidak menyadarinya. Hanya orang-orang yang halus dan jelimet. Yang akan bisa mengetahui alam semesta raya itu agung. Mari kita menyimak wawancara bersama dengan Mbah Kendil JM. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kita juga diberikan pengalaman daripada saudara kita, teman kita. Kita harus mengetahui bahwa bumi ini atau tanah ini adalah merupakan sumber daripada kehidupan. Okay. Kita lihat saja tanah bisa menghidupi oleh manusia. Makanya di dalam ajaran nenek moyang kita yang disebarkan atau yang disebut dengan anasir patang perkara terdiri dari banyu, geni, bumi, dan angin merupakan 4 persatuan atau 4 unsur yang mana disebut dengan anasir patang 4 perkara karena bahwa banyak sekali orang yang menyatakan bahwa manusia berasal dari tanah, yang artinya bukan tanah dicipta atau tanah diwujudkan atau tanah dibikin boneka. Namun apabila kita mempelajari dengan lebih jeli lagi bahwa manusia berasal dari tanah adalah merupakan unsur-unsur yang ada di bumi ini yang mana akan bisa dimakan oleh manusia seperti tanaman, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Okay. Sehingga unsur-unsur yang ada di bumi ini memang bisa untuk perkembangan tubuh oleh kehidupan manusia. Kita akan tahu, kita akan melihat bahwa, coba kita koreksi bahwa manusia bisa makan berasal dari bumi, bisa makan dari tanaman, baik padi, jagung, kopi, teh, kemudian pisang, buah-buahan, dan sebagainya. Okay. Kemudian kita melihat bahwa seperti halnya obat saja, obat juga berasal daripada tanaman yang mana obat juga dikonsumsi oleh manusia. Kemudian kita melihat motor saja atau mobil saja. Mobil, motor yang mana berasal dari bahan-bahan atom dan besi juga berasal daripada tanah juga. Iya. Karena hasil daripada bumi yang menciptakan adalah besi yang ada di perut bumi. Okay. Jika semuanya yang ada di kehidupan ini adalah merupakan kehidupan atau merupakan bagian-bagian daripada anasir 4 perkara, yakni banyu, geni, bumi, angin. Okay. Yang mana bumi adalah merupakan unsur yang paling mulia, unsur yang paling utama dalam kehidupan. Kita bayangkan andai kata tidak ada bumi, tidak ada tanah, maka kita tidak bisa menginjakkan tanah. Iya. Bahkan rumah pun juga tidak bisa berdiri kokoh di atas tanah. Okay. Begitu agungnya tanah, begitu pentingnya tanah, sehingga kehidupan ini mutlak semuanya berasal dari tanah.
semuanya kehidupan ini selalu dan selalu mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam bumi ini, yang ada di dalam tanah ini. Iya. Sehingga tentu saja kita juga mengambil daya atau menetralkan anasir 4 perkara ke dalam bumi kita, agar kita ada kesinambungan kekuatan di antara kekuatan manusia dan kekuatan bumi. Nggih. Sehingga kekuatan manusia adalah positif dan buminya negatif, sehingga negatif dan positif tentu akan saling menyatu dan akan saling menyetrum atau saling bersambungan. Iya. Sehingga di dalam itu memang dari guru saya atau teman kita yang saya anggap guru, mereka mengajarkan tata cara kita untuk menyambungkan kepada bumi. Iya. Sehingga itu ada rahasia-rahasia atau ada amalan-amalan atau ada doa-doa yang mana itu tidak sekedar bisa dibaca, bahwa itu perlunya adanya tirakatan untuk menggapai agar daya kita bisa disatukan dengan randemen tanah atau randemen bumi. Nggih. Sehingga itu kita menghentakkan tangan kita ke dalam atau ke atas permukaan bumi, itu pasti ada tujuan, pasti ada makna-makna yang tersirat yang kita untuk mengambil randemen yang ada di dalam bumi, mengambil zat-zat yang ada di dalam bumi, baik zat yang dapat dilihat oleh mata atau zat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kita kalau bisa melihat hanya sekedar tanah saja, sebenarnya tanah itu memiliki rahasia-rahasia yang sulit untuk dibongkar oleh manusia. Nggih. Rahasia-rahasia itu jarang sekali orang bisa memikirkan. Kita memikirkan yang akal saja atau yang kasar saja. Contohnya bahwa sekedar hanya tanah saja, apabila ditanami berbagai macam rasanya, bentuknya, hasilnya tetap berbeda. Iya. Namun bentuknya tetap satu, adalah tanah atau bumi. Nggih. Contohnya, tanah ditanami lombok bisa menghasilkan pedas, ditanami dengan wujudnya tebu maka akan terasa manis dan legi. Tanah ditanami dengan butrowali maka akan menghasilkan pahit. Masih ada lagi, yaitu berbagai buah-buahan apapun, buah mangga, buah tomat, buah apel, buah sawo, dan ribuan atau bahkan puluhan atau ratusan bentuk-bentuk buah, apabila ditanam rasanya juga berbeda, bentuknya pun juga berbeda. Inilah yang kita sebut bahwa bumi memiliki rahasia. Kenapa rasanya berbeda? Kenapa bentuknya juga berbeda? Karena daripada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan itu mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh bumi atau yang ada di dalam bumi. Okay. Sehingga kalau kita simak bahwa unsur-unsur yang ada di dalam bumi atau di dalam tanah sama saja. Bumi yang ada di sini, bumi yang ada di Sumatera, bumi yang ada di Kalimantan, bumi yang ada di Sulawesi, unsurnya sama saja, hanya perbedaan yaitu humus-humus yang ada di dalam perut bumi, yang ada di dalam tanah. Sehingga tanah tetap tanah, tidak akan berbeda dimanapun. Namun setiap ditanami, tanah akan menciptakan rasa yang berbeda, bentuk yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, bentuk kayu yang berbeda, ranting pun juga berbeda. Okay. Karena tanah memiliki rahasia-rahasia, sehingga di dalam kita melaksanakan untuk penelusuran atau untuk kepentingan khusus, kita memang memiliki hubungan di antara yaitu anasir 4 perkara yang mana kita tancapkan yaitu di media bumi, hingga kita akan menetralkan tubuh kita dari biologis kita, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kemudian kita persatukan kepada yaitu zat-zat yang ada di bumi atau tanah, maka dengan sinambungan itu maka kita akan memiliki kekuatan yang lebih, kita akan memiliki yaitu kekuatan yang mana kita akan lebih perkasa lagi. Jika kita sulit untuk menggambarkan bahwa bagaimanakah kita hanya menghentakkan bumi saja, kita memiliki daya-daya yang kuat karena di dalam bumi atau di dalam tanah memiliki kekuatan yang sulit untuk dibongkar oleh manusia. Hanya beberapa orang yang mereka mengetahui bahwa tanah ternyata memiliki zat-zat baik bisa dilihat oleh mata dan tidak dapat dilihat oleh mata itu, Mbak.